Saya Yusak Tarigan, Esos MH, jabatan Kabak Top Binda Sumatera Selatan, sekaligus Ketua Panitia Penyelenggara Kejuaraan Biliar Piala Kabinda Sumsel tahun 2021. Dengan ini mendukung kampanye olahraga biliar tanpa judi. Semoga biliar jaya terus. Oke, assalamualaikum. Nah, biasanya salam pembukanya salam biliar tanpa judi. Oke, Masih mulai. judi nggak? Ya. Assalamualaikum. Salam biliar tanpa judi. Di sini kebetulan lagi ada turnamen seperti biasa ya, kita cari seseran lah ya, ajak ngobrol-ngobrol pemainnya. Di sini samping kita ada titipan dari bos kita Karabau Biliar Kohendra, Mas Gali dari Blitar. Iya, dari Blitar. Ada Bang Irsal lagi kecapean habis tanding. Hai, bilangin. Halo semua. Nah, sekarang kita akan ngobrol-ngobrol yang pasti berbagi pengalaman lah ya. Karena Mas Gali ini bisa dibilang merupakan apa ya? Masih pemula lah. Janganlah pemula. Pemain yang ditakuti lah di Indonesia. Sebenarnya dia pemalu. Pemuda makan melulu. Nah, sekarang kita akan ngobrol-ngobrol dulu Mas ya. Iya, boleh Mas. Mungkin dari nama, umur. Nama saya Gali Setiobudi Agus Kristiono, umur 31 tahun. 31 tahun. Pertama kali main biliar? Kelas 2 SD. SD dulu dari meja kecil. Dari meja kecil bola bakso. 7 feet itu. 7 feet. Oh, Ya. 7 feet itu bola bakso. Bola bakso yang kecil tuh, paling kecil. Nah, terus pertama kali kenal meja 9 feet tahun 2011, 2010. itu udah mulai serius. Masih belum, masih asal-asal main, mau ada pertandingan porprov itu tuh. Terus untuk prestasi pertama Itu langsung porprov itu dapat emas double sama perunggu di Jawa Timur. Jawa Timur. Ya. Oke. Mungkin yang mau ditanyakan, pertama kali disupport nggak sama orang tua? Kalau orang tua semua support. Dari awal meja kecil? Iya. Oh, dulu main kartu ya? Ada sih main kartu. Disupport juga? Ya, ada yang disupport, ada yang dibiarin kayak gitu. Dulu kan bola kecil kan identik dengan itu, Kartu judi ya? sih, ya. Oh ya, sejak kapan ini gabung di Karabau? Sejak tahun 2019 akhir. Sebelumnya belum ada sponsor-sponsor gitu ya? Atau udah pernah? Ya, udah tapi masih kecil-kecil lah di lokalan mainnya. Pemain Karabau sendiri banyak ya? Banyak. Salah satunya ada siapa aja tuh? Sekarang itu ada si Alvin, Sahtar, Albert, si Aina, terus si Dimas Kancil, terus siapa lagi ya? Ko Luis, ada banyak sih. Banyak Koet Bat, banyak. Tapi emang Karabau support ya? Iya, ya. Enaknya itu ya. Kalau untuk latihannya sendiri nih Mas, dari awal 2011 ya meja besar ya? Iya. Nah itu pertama kali emang latihan atau otodidak? Coba cerita dulu. Ya semua udah tidak. Otodidak? Iya. Cuma itu apa ya, latihan dadakan gitu untuk persiapan. Tapi udah bisa main meja kecil kan? Udah bisa. Nah untuk Basicnya bola kecil. beradaptasinya susah nggak itu? Enggak terlalu susah sih, sama aja. Nah dari Kan 2011 prestasi pertamanya tahun berapa? Itu porprov 2011. Oh langsung Iya. medali? Iya. Berarti emang ada bakat nih. Ya adalah. Lah terus emang kalau misalkan tanding ini kan lagi ada pertandingan di Palembang. Nah biasanya apa yang dilatih untuk Mas Gali? Mungkin bisa dibagikan ke teman-teman biar. Maksudnya yang dilatih ya apa ya? Untuk belajar percaya diri aja sih. Karena tembakan udah mampu lah ya. Ya, bisa menurut dibilang dia udah bisa run out. Ya udah bisa. Nah untuk melatih kepercayaan diri harus dibagi juga. Itu Gimana? untuk mental gimana ya? Kan masih awal-awal keluar pulau. Jadi ya masih ada rasa downnya apa gimana, takut dengan situasi luar gimana kayak gitu sih.
Terus cara ngendaliinnya? Ya percaya diri aja lah. Nah, biar percaya diri. Apa itu? Apa kita harus nggak terlalu memikirkan bisikan-bisikan atau gimana? Nah, itu juga iya. Misalnya kita nih Cuek aja lah. Cuek Cuek. aja dari pertandingan. berarti emang udah karakternya emang udah ini kan. Kan biasanya kan orang misalnya mentalnya nggak bagus, biasanya kan dia berhubungan sama yang bisikan-bisikan tadi kan. Iya. Terkadang orang juga bingung. Beda cara mainnya nanti. Iya, beda kalau cara gitu. mainnya. Kalau Nah, ada kalau bisikan. menurut Mas Gali nih, yang membedakan biliar itu apa sih? Terkadang kan Mas Gali kan handicap 5 nih. Iya, Udah bisa run out kan? udah. Udah bisa run out. Nah, ketemulah handicap 7. Nah, yang membedakan itu apa sebenarnya? Membedakan dari tingkat prestasinya. Sedangkan sama-sama bisa ngabisin bola. Salah Kenapa kok satunya bisa kalah gitu? mungkin pengalaman dan apa ya, sisi di latihannya sih. Kalau kita handicap masih bawah-bawah kan emang latihan asal-asalan, nggak ada metode apa-apa gitu. Oh, kalau yang handicap 7 tingkat-tingkat pelatnas tuh ada. Kan terprogram kelihatannya dia. lebih terprogram terus. Oh, berarti sampai sekarang masih otodidak. Masih otodidak. Wah, pelanggaran nih Hendra nih. Ini harus dibagi materinya ke Gali nih. Masa ke saya aja? Padahal teori saya dari Bang Hendra semua. Nggak pernah ngasih tahu, Waduh. cuma diajak main sparingan aja sama dia. Oh, gitu ya. Ya mungkin kita biar mungkin Mas Gali capek, ini kita akan jawab pertanyaan titipan teman-teman lah ya. Oke. Jadi yang nanya ke saya biar Mas Gali aja yang ini ya, yang jawab. Mana kita jawab? Nggak ada yang nanya ini. Lebih cepat nanti videonya. Nah, ini aja nih. Halo coach, saya pemula baru main. Saya mau tanya fungsi dan tujuan uang receh di pool itu apa ya? Uang receh. Uang receh. Koin-koin yang geser-geser. Oh, itu buat ini skor kan? Skor ya. Iya, Jadi skor. titik-titik meja itu poin kan? Iya. Ke Titik. diamond. Diamond itu. Ada lagi. Kok nggak ada yang nanya ya? Nah, ini nih. Saya mau tanya cara menguatkan mental gimana ya? Masalahnya kan kalau berlatih atau main biasa bagus. Dia main biasanya bagus. Kalau turnamen kok nggak bisa main? Nah, mohon jawaban. Coba menurut versi Mas Gali. Kalau menurutku ya dari yang bisa lihat, yang bisa mengendalikan ya diri sendiri sih. Nah, Dari untuk diri sendiri. biar kita ini latihan nih. Kita bisa run out misalnya. Ketemulah turnamen, tiba-tiba nggak bisa main. Biasanya mempengaruhi itu apa? Apa lingkungan kah atau kondisi Mungkin lapangan? kondisi di lapangannya pas saat turnamen itu dia masih demam panggung apa gitu. Oh, berarti kalau untuk bagusin mental kita sebisa mungkin pas tanding membiasakan kondisi layaknya berlatih gitu ya. Iya. Anggap aja misalkan kita latihannya di kamar nih. Iya. Anggap aja di pas pertandingan gimana caranya kita harus membiasakan kondisi seolah-olah kita di kamar gitu. Yang Oh, susah disamain juga aja. tapi susah juga tapi ya. Iya susah bang. Namanya gimana sih? Nantilah kalau Bang Irsal yang lebih tahu, yang lebih berpengalaman. Bagi saya capek. Lagi. Oh ya, gimana cara ngendalinya tadi? Jadi misal kita latihan biar Iya. tanding, menurut versi Mas Gali lah yang biasa ini. Apa emang udah kebentuk mentalnya? Mungkin udah kebentuk Karena faktor Dari- latihan itu kan. dari ini ya. Dulu kan kalau main di kampung-kampung kan setiap main kan lebih ekstrim di kampung-kampung itu, di sekelilingin banyak orang dekat-dekat. Kalau di sekarang di event-event itu kan ada jaraknya lebih jauh. Jadi Sama nggak, kayak Filipina ya. iya kayak gitu-gitu di kampung. Tapi setuju nggak judi naikin mental? Enggak lah, Yang benar. tetap latihan. Yang benar. Iya, Tetap Kan latihan ya. Tapi kan kok beda juga. Tapi kok bisa ya banyak orang yang bilang mental itu bisa terbentuk karena judi. Saya tetap aja Kalau dari pernah nggak dengar dulu? Apa ya sekarang? pernah. Nah itu bisa ketemunya gimana itu kok bisa
mental Saya terbentuk? lebih bagus kalau mental turnamen daripada judi. Oh gitu. Iya. Kalau judi takut. Berarti nggak ngaruh ya judi tadi? Iya. Tetap berarti kalau naikin mental tadi itu porsi latihan Iya. tadi. Mana lagi nih? Ngapo kau ada? Ya katek nganyo ini. Bukan sudah dipencet belum ya? Bang, saya bermimpi jadi atlet biliar. Ya boleh lah. Semua pemain. Tidur kata pengirsal. Nah, gimana cara jadi atlet biliar? Ya main biliar lah. Nah, untuk ke tingkat porprov itu gimana? Maksudnya? Kan ada porprov nih. Iya. Mungkin atlet itu mungkin yang diakui kota, kabupaten mungkin. Iya, Nah, gitu. itu kan biasanya kan porprov dulu kan? Iya, porprov dulu. Nah, untuk ke porprov itu biasanya gimana itu? Bisa Kalau main ke di porprov? daerah kita di Jawa Timur itu yang ikut porprov itu U21 ke bawah sih. Oh, biasa dipanggil dia. Ya dipanggil pilih. Ada seleksi juga. Oh, Ada berarti seleksi. harus bisa main biliar kan? Iya. Ya, jangan cuma Dengan bermimpi kan? asal-asal manggil aja enggak Iya. gitu. Terus ini banyak yang curhat ini. Ngapo katek nanyo ini. Pribadi ada chat pribadi kalau curhat. Iya. Kalau untuk kejadian paling berkesan di biliar, Menurutku ya itu porprov. apa tentang kejuaraan apa gitu? Ya kejuaraan porprov pertama Apa di itu. biliar ketemu calon istri? Ya kan misalnya kan? Calon istri calonnya aja belum ada. Oh, belum ada ya. Belum ada. Bisa. Hah? Oh, curhat ya. Curhat kata Bang Irsal. Apa kejadian yang menyakitkan di biliar, ada nggak apa kisah sedihnya? Ya apa ya? Pernah berhenti sih kalau biliar itu. Nah, Cuma kenapa? kalau mau main pas mau ada pertandingan aja. Yang berkesan itu ya udah mulai keluar dari Jawa Timur itu Karena yang banyak support juga Iya, dari Karabau. iya dari semenjak 2019 itu baru keluar Berarti prestasi tertinggi terakhir di di Batu Open Batu Open. JRX. Ke final ketemu siapa tuh? Ismail. Ismail Kadir. Iya, Ismail Kadir. Kenapa nggak mau menang? Terlalu bagus lah Mas. Nggak mau menang ini. Berapa hadiahnya itu kemarin? Nomor 2-nya 20 sih. 20 ya. Iya. Terus final di mana lagi? Sama Gaby itu di mana? Iya, di Sinjui Pekalongan. Berapa juara 2? 62. 62, 80 dapat. Di mana lagi sudah? Di mana ya? Ya handicap 45 gitu. Ini ke 45 di Jakarta ya. Di Jakarta ada. Berarti yang prestasi terakhir di Singju itu. Yang di Batu. Oh, di Kota Batu yang terakhir. yang Tahun? terakhir. 2021 ini. Oh, masih ya, masih tahun Masih ini ya. baru. Berarti yang di November Palembang kemarin. ini hadiah Ayla mau diambil juga. Ya boleh kalau diperbolehkan. Bang Irsal gimana? Nanti dulu Bang Rizal nomor 2 aja. Juara 2. Iya. Bang, bantai Bang. Kasih yang serem-serem Bang. Soalnya bagannya jauh kan. Oh, gitu. sekarang pakai stick apa? Saya batnya itu Tron, shaftnya Q-Tech. Q-Tech ya. Iya. Kok bisa pakai Q-Tech? Jualan Punyanya- lagi. Punyanya cuma itu. Oh, dikasih koendra. Ya ada ini simpenan sendiri. Oh, ada sifatnya sendiri. Iyalah, mungkin ada yang mau disampaikan. Halo Ma atau gimana, enggak usah ya. Nggak usah. Halo Koendra, apa terima kasih ya sama sponsor gimana lah. Ya terima kasih Ko sama Edward apa? Ko Indra dan Ko Edward sudah menyepot saya untuk ikut-ikut pertandingan di luar-luar. Ya, terus kasih semangat ke adik-adiknya di Karabau apa gimana. Ya semangatnya sih apa ya? Tetap latihan aja sih biar dapat yang bisa menjuarai Oh, satu lagi. pertandingan. Menjanjikan nggak hidup sebagai seorang atlet? Menjanjikan kalau saya. Menjanjikan. Dari apa ya? Ya kita kalau sering-sering ikut event dapat rezeki, dapat juara. Kalau dari provinsinya sendiri ada ini nggak apa gimana gitu? nggak ada sih soalnya yang diprioritaskan U21 sih. U21 Jadi ya? kalau udah melewati umur itu udah nggak tahu mau kemana gitu. Jadi untuk pemain-pemain yang lebih
lebih umurnya di atas, ya kita ikut event-event kayak gitu biasa. Target, nggak ada target ke PON gitu dalam waktu dekat 2024 ya PON? 2023? 2024 24. Ada target ke sana? masih gimana ya? Belum ada Enggak, kalau mau aku catat ini. Nanti kirim. Kirim doa ya. Kirim doa. Oke lah, mungkin itu saja obrolan singkat sama Mas Gali yang udah berbagi pengalaman. Terima kasih. Kalaupun ada pertanyaan lagi, tulis aja di kolom komentar atau DM aja Instagram Mas Gali. Kalau ada yang masih single juga. Siapa tahu pengen punya pacar atlet biliar. Oke, thank you Mas. Terima kasih. Salam pembukanya. Salam biliar tanpa judi. Dibalikin. Salam biliar tanpa judi. Ya. Ulang. Salam biliar tanpa judi. Bang Irsal langsung. Enggak usah, Bang Irsal lagi. Korean ya mas. Ferry masuk. Temunya sama Randy. Randy RD. Iya. Sekali nggak baca. Siap? Siap belum? Udah, nanti kan bisa tinggal geser. Oh iya ya. Terlalu tinggi nggak ini? Enggak, itu rendah. Emang kameranya adikku di sini. Nggak di support Sinjui kan? Adi. Ngomong lah. Biar kayak Bang Irsal bilangin. Jangan riba. Jangan riba. 1, 2, 3, 4, 5.